Kita akan melanjutkan ke pemateri kedua. Sebelumnya perkenankan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Profesor Dr. Harun SH MH. Beliau merupakan guru besar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga mengambil S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia, kemudian melanjutkan di Ilmu Hukum Unair S2 tahun 90 dan 92, dan kemudian mengambil Ilmu Hukum di Undip S3 pada tahun 2003 dan 2007. Beliau pernah menjabat sebagai Kaprodi Sivik Hukum FKIP, Dekan FKIP UMS, Dekan Fakultas Hukum UMS, Pembantu Rektor 2 UMS, Kaprodi Pasca Sarjana MIH UMS, Bendahara BPH UMS, dan BPH RSGM Sulastri di Surakarta. Dan di UMKT beliau pernah menjabat menjadi Dekan FKIP UMKT tahun 2018, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua MKDU Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baik, langsung saja kita sambut kepada Prof. Harun, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi billahi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur bi'idznihi wa yahdi ila siratim mustaqim. Bapak Ketua PBM beserta dengan seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur yang saya hormati, Pak Rektor beserta staf, Bapak Dr. Agus Sukoco, MKes yang saya hormati, ini lebih tepat kita panggil Ustadz saja. Ya. Lalu Bapak Profesor Habib Khairizin, yang bagi saya, di telinga saya, nama itu tidak asing. Bahkan terlalu kenal walaupun secara pribadi sudah sering ketemu, cuman beliau sebagai pembicara dan saya sebagai peserta. Semuanya saya hormati, dan Mas Fitro serta yang lain, saya bukan sebagai pemateri gitu, tapi izinkanlah saya cuman memberikan apresiasi atas buku yang diterbitkan oleh Pak Agus Sukoco beserta dengan teman-teman. Maka judul saya adalah sebagai apresiasi karya buku Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran. Saya memaknai apresiasi sebagai kekaguman, bentuk penghargaan terhadap karya ini, dan mungkin penghormatan. Sebuah karya yang bagi saya harus dilakukan terus-menerus, dikembangkan sedemikian rupa untuk bisa dinikmati oleh seluruh pihak yang ada. Buku ini bagi saya adalah, tadi saya kagumi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya
Kenapa begitu? Penunjukan diri saya sebagai istilah moderator pemateri itu adalah tepat sekali. Karena sayalah orang yang diuntungkan karena kebisaan saya atau keinginan saya bisa memahami Al-Quran ternyata sampai dengan sekarang belum berhasil. Kali ini saya menemukan sebuah buku yang membimbing saya untuk insya Allah lebih memahami daripada sebelumnya. Jadi kesan saya terhadap buku ini yang pertama, memahami bahasa Arab Al-Quran itu tidak perlu harus di pondok pesantren. Artinya, lewat buku itu, walaupun secara mendasar, itu adalah cukup untuk memahaminya. Dengan catatan, orang yang berminat itu harus betul-betul serius. Ini alasan pertama saya mengapresiasi. Yang kedua adalah membantu mahasiswa yang belum punya basis bahasa Arab, padahal sudah setingkat mahasiswa, untuk belajar bisa memahami bahasa Arab Al-Quran dengan kaya tersebut. Dan buku tersebut juga cukup memotivasi, walaupun memberikan harapan begitu. Karena dalam pengantarnya dikatakan bahwa apabila mereka itu telah khatam begitu dengan baik buku 1 sampai dengan 6 dari Fatihah, Al-Baqarah dan Ali Imran itu yang sebanyak 3 juz, maka mereka itu telah menguasai 80% kosakata lebih. Ini kan luar biasa, beserta dengan nahwu sorofnya secara dasar. Jadi ini memberikan harapan, tidak mengesankan tentang betapa sulitnya mempelajari itu. Lalu di dalamnya juga mengandung berbagai cara untuk mempelajarinya. Saya kagum sampai dengan ada self-assessment-nya untuk penguasaan dari materi pembelajaran, sampai dengan logbook-nya untuk setoran dan sebagainya. Inilah kekaguman kami terhadap apa yang telah disampaikan itu. Saya menulis saran, tetapi saran itu ternyata telah dilakukan. Salah satunya pada waktu saya membaca awal, belum lengkap saya kira, karena dalam logbook itu belum saya pelajari secara keseluruhan, secara mendetail. Perlunya satu pembimbing untuk melafalkan Quran itu akan menghambat para santri untuk memahami, artinya harus diperlukan orang lain, seorang guru. Ternyata tadi sudah ada web yang memberikan pelajaran itu. Lalu yang kedua tentang video-video pelengkap. Saya punya Quran digital yang terbitan Malaysia itu. Itu mempermudah juga. Saya kira perlu dikembangkan sedemikian rupa yang pada akhirnya itu bagaimana orang mempelajari Al-Quran kan hambatan. Belajar Al-Quran itu tidak sedikit. Kadang kalau udah usianya agak sepuh begitu, mereka agak ada gangguan psikis untuk mempelajari itu. Kalau ada satu buku pemandu yang bisa memandunya, saya kira itu bagus sekali. Kan
Sekarang itu menurut ceritanya para ustadz begitu, orang-orang tertentu yang masuk kategori elitis gitu, mereka itu kadang-kadang belajar Al-Quran tidak mungkin di surau-surau, di masjid-masjid, atau di pengajian-pengajian. Mereka melakukan kelompok di hotel-hotel berbintang. Untuk apa? Ya dalam rangka menjaga privasinya. Nah, kalau ini buku ini merupakan solusi, saya kira luar biasa. Mungkin ya, dari yang ada itu, marilah kita sempurnakan, artinya penulis dalam hal ini di bawah koordinasi Ustadz Dr. Agus Sukoco untuk melengkapinya agar lebih mampu membimbing secara mandiri. Lalu itu tadi adalah bahasan buku Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran apabila itu sebagai buku panduan. Kali ini izinkanlah saya menyelipkan satu bagaimana mengajarkan tidak hanya Al-Quran, tapi mengajarkan Islam dalam konteks sebagai mata kuliah dasar umum, yang akhirnya itu adalah sebagai bekal bagi mahasiswa, dan impact-nya esok adalah mereka akan bertingkah laku sebagaimana Al-Quran. Maka tadi saya mensitir surat Al-Maidah ayat 16 itu. Jadi Al-Quran itu adalah yahdi billahi manitaba'a ridwanahu subulus salam. Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah untuk orang-orang yang mencari ridhonya dan mencari keselamatan. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran harus mampu membimbing mereka untuk akhirnya mencapai ridha Allah dan keselamatan hidup dunia akhirat. Yang kedua adalah wa yukhrijuhum minadz-dzulumati ila nur. Bagaimana biidznihi? Mohon maaf. Jadi bagaimana Al-Quran ini merupakan hidayah yang memberikan jalan keluar dari kesulitan, kegelapan hidup menuju keadaan yang terang benderang atas izin Allah. Yang terakhir wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan Al-Quran juga harus mampu, kata Allah pasti bisa begitu, menunjukkan jalan keselamatan. Nah, hal ini kenapa kita menyampaikan itu? Saya tidak tahu di manakah yang salah. Tapi Muhammadiyah dalam hal ini adalah sudah on the track dalam rangka bagaimana memberikan tafsiran pemaknaan atas isi Al-Quran yang dengan bahasa Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdidnya, gerakan Islam berkemajuan, rahmatan lil alamin, dan sebagainya. Beberapa hal yang mungkin perlu kita gambarkan bahwa tugas Muhammadiyah itu dalam hal ini MKDU untuk membekali mahasiswa itu adalah sangat berat. Muhammadiyah memiliki satu tugas yang luar biasa karena secara kenyataan kita melihat dakwah yang ada kali ini itu oleh Pak Amin Abdullah dibahasakan sebagai at-ta'assub, yaitu dakwah yang menimbulkan fanatisme atau bahkan takfir, yaitu dakwah yang mengkafirkan orang lain atau bahkan menolak keberadaan golongan lain atau bahkan membenci golongan yang lain, bahkan dakwah yang adanya cuman mengajak perang dan ekstremisme, terorisme yang lain. Ini adalah tantangan Muhammadiyah. Muhammadiyah punya keyakinan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam harus melahirkan perdamaian. Islam adalah penghargaan kepada orang lain. Islam adalah
santun kepada orang lain. Islam adalah menghormati jiwa manusia dan sebagainya. Saya kira itu yang harus dituju di kemudian hari. Saya melihat Quran sebagai salah satu materi dalam pembelajaran di MKDU UMKT. Saya kira itu tidak mengarah, kembali lagi, saya hanya ingin melahirkan rasa kekaguman saya, rasa penghormatan saya, dan penghargaan saya pada tim yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Agus Sukoco MKes yang saya nilai luar biasa, dan terus terang di UMS sendiri belum sampai ke itu menurut pemahaman saya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Dan yang terakhir, saya mengucapkan salam rindu kami kepada UMKT. Salam tentang kelulusan yang kali ini adalah pertama yang dihasilkan oleh UMKT. Semoga saya dari jauh, lisan saya senantiasa mohon pada Allah. UMKT adalah satu perguruan tinggi masa depan. Paling tidak di Kalimantan. Ini adalah betul harapan kami. Dan jalan menuju ke sana nampak semangat para stafnya dan pimpinannya. Semoga Allah meridhoi dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.